萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Kata-kata Xiao Yan agak mengejutkan Xiao Li dan Suqian, tetapi wajah mereka tidak mengungkapkan kejutan apapun. Mereka sudah menebak sedikit alasan untuk perjalanan Xiao Yan. Anda juga tertarik dengan benda itu? Suqian merenung sejenak. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia perlahan berkata, "Teman saya ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya." Xiao Yan menghela nafas. Suqian dan Xiao Li terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera melirik dokter peri kecil di sisinya. Mereka berdua mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi?" Xiao Yan ragu-ragu sedikit. Matanya menyapu ke dokter peri kecil. Hanya setelah melihat yang terakhir mengangguk kepalanya, dia secara kasar menyebutkan situasi dokter peri kecil. Dia secara alami tidak menyembunyikan masalah racun tubuh yang menyedihkan saat dia berbicara. Racun tubuh yang menyedihkan? Xiao Li masih baik-baik saja setelah mendengar nama yang berasal dari mulut Xiao Yan. Suqian, bagaimanapun, dengan lembut menghirup udara dingin. Matanya terkejut ketika dia melihat dokter peri kecil yang menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan spesial ini. Tentu saja, dia tahu betapa mengerikannya benda ini. Tubuh racun yang menyedihkan telah muncul di benua Douki di masa lalu. Namun, semua orang yang memilikinya membawa bencana besar tanpa kecuali. Ribuan kilometer kematian tanpa manusia atau binatang apapun yang bertahan hidup seperti mimpi buruk yang menyebar melalui catatan banyak buku. Tidak heran dia bisa menjadi elit Dozong pada usia seperti ini. Itu karena tubuh racun yang menyedihkan. Kejutan di mata Suqian perlahan menarik beberapa saat kemudian saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sejak awal, dia merasa bingung dengan usia dokter peri kecil. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Dozong yang begitu muda. Jika dia hanya mengandalkan bakatnya sendiri, itu akan sedikit terlalu menakutkan. Bahkan Xiao Yan jauh lebih rendah. Tubuh racun yang menyedihkan tumbuh semakin dekat dengan waktu letusannya setelah peningkatan kekuatannya. Saat ini, dokter peri kecil memiliki waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meletus, mengulang kembali peristiwa tragedi malapetaka lainnya. Xiao Yan perlahan menjelaskan bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva mampu membantunya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya, "Iya, selama saya mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat membantu sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan." Xiao Yan mengangguk keras saat dia menjawab. Mendengar ini, Suqian menggunakan ekspresi yang agak aneh untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, tubuh racun yang menyedihkan telah muncul di benua Douki sebelumnya. Namun, semuanya akhirnya meletus dan mati. Tidak seorang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Bagaimanapun, yang lebih kuat adalah semakin besar densitas racun di dalam tubuh seseorang, letusan akan lebih menakutkan. Penatua pertama, mohon tenang. Selama saya mengumpulkan bahan-bahannya, saya memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan, namun, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva.
Ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam ini yang mengejarnya. Jumlah yang cukup banyak. Selama itu adalah seseorang dengan kekuatan tertentu, dia akan menargetkannya. Sukian menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan, namun itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Yingshan tua. Orang tua itu adalah ahli di wilayah sudut hitam dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat daripada milikku. Selain itu, orang itu sangat ganas. Kembali ketika dia mengguncang wilayah sudut hitam, ada sejumlah fraksi yang tidak diketahui yang meninggal di tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan utang berdarah. Apakah penatua pertama tahu kekuatan pasti dari Yingshan tua itu? Apakah dia memiliki fraksi di belakangnya? Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Orang tua ini eksentrik dan tidak suka dibatasi. Oleh karena itu, dia kemungkinan akan sendirian. Namun, kekuatannya saat ini seharusnya mencapai tingkat bintang 4 Douzong. Sukian perlahan menanggapi. Apakah dia sendirian? Xiao Yan menarik nafas lega. Terlepas dari situasinya, berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh fraksi. Jika aku yang lama harus bergandengan tangan dengan dokter peri kecil, kita harus bisa mengalahkan Yingshan tua. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Bahkan jika kita merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat yang mengikutinya? Sukian berbicara dengan suara yang dalam. Ini terutama berlaku untuk lembah api iblis. Mereka telah mengirim cukup banyak ahli kali ini. Bahwa Fang Yan adalah seorang ahli dengan setengah kaki ke kelas Douzong, dan dia sangat kuat. Menambahkan sesepuh Do Huang mereka yang bekerja sama dengan baik, mereka harus cukup untuk menunda Douzong sejenak. Mungkin Anda juga merasakannya, tetapi ada juga orang misterius berjubah gelap yang tidak diketahui asalnya di kelompok lembah api iblis. Orang itu jelas adalah seorang elit Douzong. Mata Xiao Yan juga tenggelam ketika dia mendengar Sukian menyebutkan bahwa orang misterius berjubah abu-abu. Orang yang paling dia takuti adalah orang misterius berjubah misterius ini. Apakah orang ini adalah kepala lembah-lembah api iblis? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Bukan. Kepala lembah dari lembah api iblis saat ini sedang dalam retret. Selain itu, aura orang tua itu benar-benar berbeda dari orang berjubah abu-abu ini. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Sukian menggelengkan kepalanya dan menolak tebakan Xiao Yan. Di mana lembah api iblis menemukan ahli seperti itu untuk membantu mereka? Seorang elit Douzong. Terlepas dari seberapa rendah profil yang dia simpan, rumor pasti akan menyebar di wilayah sudut hitam. Xiao Yan berbicara dengan sikap ragu-ragu dengan lembut. Sukian dan Xiao Li menggelengkan kepala mereka. Yang terakhir mengerutkan kening dan berkata, orang berjubah abu-abu ini tidak pernah mengungkapkan dirinya ketika kami bertarung dengan lembah api iblis di masa lalu. Kemungkinan dia baru mulai bekerja sama dengan lembah api iblis baru-baru ini. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia segera mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, dimanapun orang ini berasal, kita harus mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kali ini. Jika tidak, ketika Yingshan tua membawa benda itu ke pegunungan yang dalam dan hutan purba, kita akan kehilangan jejaknya. Pada saat itu, kemana kita akan pergi dan menemukan air liur transformasi tubuh bodhisattva yang lain? Jika Anda benar-benar ingin menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya yang lama menyarankan agar Anda tidak menjadi yang pertama bertindak. Saat ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah benda yang mendidih. Siapapun yang mendapatkannya akan mengundang banyak mata tamak. Sukian perlahan berkata,
burung pipit berada di belakang belalang sembah jangkrik. Di belakang burung gereja adalah seorang pemburu. Dalam penyerangan yang kacau ini, orang yang menyerang paling awal akan berada pada kerugian terbesar. Tetua pertama mencoba mengatakan menunggu untuk menjadi orang terakhir yang menyerang. Xiao Yan ragu-ragu dan bertanya, "Bahkan jika kami bukan yang terakhir, kami tidak bisa menjadi yang pertama. Amatilah situasi dan bertindak ketika kesempatan datang." Mata Suqian menyipit saat dia tertawa samar. Xiao Yan terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini, kami akan melakukan apa yang dikatakan penatua pertama." Tenang, ada mata-mata dari gerbang Xiao di tempat tinggal Yingshan tua. Jika ada perubahan di kota, kami akan segera mendapatkan berita. Xiao Li tertawa, "Kalian semua harus beristirahat di sini selama 2 hari ini. Akan ada seseorang yang akan memberitahu Anda jika ada pembaruan untuk situasi tersebut." Xiao Yan mengangguk. Mereka secara alami mampu menyelamatkan cukup banyak masalah dengan bantuan orang-orang dari gerbang Xiao. Suasana di aula menjadi lebih santai setelah mereka selesai membahas masalah yang paling penting. Xiao Li meminta pelayan wanita untuk menyajikan teh dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Itu benar, apa yang telah terjadi di Kekaisaran Jiama? Pesan terakhir yang saya terima adalah surat dari kakak meminta bantuan. Dikatakan bahwa 3 kerajaan besar dan 3 sekte besar telah bergandengan tangan untuk menyerang aliansi Yan. Saat itu, saya tidak dapat mengalihkan tenaga kerja apapun karena kami baru saja bertengkar hebat dengan lembah api iblis. Ketika situasi kami menjadi sedikit lebih baik, Kekaisaran telah mengirimkan berita bahwa semuanya baik-baik saja." Wajah Xiao Yan agak kaku ketika dia mendengar pertanyaan tiba-tiba Xiao Li. Tangan halus dari dokter peri kecil di samping juga sedikit gemetar saat dia memegang cangkir tehnya. Dia meneguk teh, menurunkan matanya, dan mengungkapkan ekspresi tidak alami. "Hehehe, semuanya baik-baik saja." Xiao Yan menempatkan cangkir tehnya ke bawah dan dengan ganas menatap Ziyan yang sedang melengkungkan mulut kecilnya. Setelah itu, dia tertawa dan secara acak mencabut tanggapan. Dia buru-buru berkata, "Saudara kedua, Anda harus membantu kami mengatur tempat tinggal. Kami belum beristirahat dengan baik selama beberapa hari ini. Dalam hal ini, Anda semua harus pergi dan beristirahat dengan cukup. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda jika kami menerima berita besok." Xiao Li rileks setelah mendengar bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum melambaikan seorang pelayan wanita untuk memimpin kelompok Xiao Yan ke kamar di halaman belakang. Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil di sampingnya saat dia berjalan menyusuri koridor tenang di kompleks. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, tidak apa-apa. Anda tidak dapat disalahkan atas masalah ini." Dokter peri kecil samar-samar mengangguk. Dia segera tertawa pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Xiao Yan adalah ketua aliansi Yan, tidak akan ada perang 1 tahun yang panjang. Sekarang, masalah sudah terjadi, dia hanya bisa senang bahwa dia tidak menyebabkan salah satu kerabat Xiao Yan mati dalam perang itu. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di samping Xiao Yan, atau melihatnya membantunya menghabiskan waktu dan usaha untuk mengendalikan tubuh racunnya. "Baiklah, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kita bisa bicara besok." Xiao Yan tersenyum. Dia memberi dokter peri kecil sebuah saran ketika dia melihat bahwa pelayan wanita telah berhenti di luar ruangan. "Ya, Anda juga harus beristirahat lebih awal." Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa itu sudah sangat terlambat. Dia berbicara lembut kepada Xiao Yan sebelum menggeser kakinya untuk perlahan masuk ke ruangan. Xiao Yan mengirim dokter peri kecil ke dalam ruangan dengan matanya sebelum menghela nafas. Dia segera melewati koridor dan dengan cepat masuk ke kamarnya sendiri.
Langit malam seperti tirai hitam yang menutupi kota Kaisar Hitam. Cahaya bulan yang redup dan sejuk melewati lapisan awan dan tersebar ke bawah. Akhirnya, mendarat di sebuah ruangan di mana seorang pemuda berjubah hitam sedang berlatih dengan mata tertutup. Energi seperti zat berlama-lama di sekitar hidung Xiao Yan sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa perbaikan, itu berubah menjadi benang murni Do Qi yang memasuki tubuhnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia merasakan kegembiraan tanpa suara yang dipancarkan dari sel-selnya setelah diisi dengan kekuatan. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah benda besar berwarna hitam segera muncul di ruangan yang agak besar ini. Item berwarna hitam itu cukup besar. Itu menempati lebih dari setengah kamarnya ketika muncul. Sayap tulang seperti permata memantulkan cahaya redup saat cahaya lampu hangat memancar di atasnya, memberikannya penampilan yang sangat aneh. Hal ini secara alami adalah mayat binatang ajaib yang Xiao yang telah membayar harga yang besar untuk memperoleh dari sekte Kaisar Hitam. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.